Ngomong-ngomong kebebasan, Marisa. Oh, titik kebebasan aku 42 tahun. Terima kasih. Oh ya, ini rasanya sekarang bebas. Lega gitu kan. Lega, ringan. Bagaimana caranya mempunyai keberanian untuk memutuskan sesuatu keputusan besar dalam hidup? Datang ke suatu persidangan dengan muka yang sangat bahagia dan ceria. Semoga bisa nular ke orang-orang lain ya. Harus melalui proses seperti ini tapi bisa dengan lapang dada. Tapi itu kan perjalanannya panjang, Marian. Panjang. Banyak sekali anak-anak di dunia ini yang merasa terjebak. Betul. Karena ingin menyenangkan kedua orang tuanya. Kadang-kadang saya sih jarang untuk menceritakan kedukaan saya, bahkan ke istri saya pun juga jarang. Yang saya bayangin itu cara cari uang tuh kayak gimana? Kan bapak saya udah nggak ada gitu. Teman setia Tias Talks bareng aku lagi Marian. Di sini kita harus ceria nih karena tema hari ini adalah semua bahagia. I would like to welcome back Marisa Anita ke Tias Marian. Dan juga pertama kalinya ada Mang Saswi. Mungkin apa kabarnya dulu kali ya? Mang Saswi dulu deh, apa kabar? Baik dong. Baik ya. Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat mah di rumah sakit saya. Oh, iya, Tapi yang penting kan jiwanya muda. Alhamdulillah. Kalau ditanya how old do you feel, Mang Saswi berasa umur berapa sekarang? Saya 21 Jump Street. 21. Best Forever banget. 21. Bener loh itu, Man. Bener loh. Maksudnya kita mungkin boleh makin tua ya, namanya juga manusia gitu ya. Kita kan nggak ada yang immortal gitu. Tapi dalamnya itu memang kita stuck di umur tertentu. Iya betul. Dan itu nggak apa-apa, Bang. Nggak Gak apa-apa, apa-apa, ya? boleh. Wah, Gak ada yang boleh larang. banget. Siap. Tapi jiwa selalu forever 21. Oh iya. Kayak baju ya, Harus. forever 21. Apa what is the best part umur 21 yang Mang Saswi ingat? Saya waktu itu masih apa ya? Kalau 21 itu dalam film-film juga kan 21 plus itu berarti sudah dewasa itu udah ada. Jadi bisa ngapain aja. Yes. Gitu sih. Kayak titik kebebasan Betul. gitu ya. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong kebebasan, Marisa. Oh, titik kebebasan aku 42 tahun. Terima kasih. Jadi kalau misalnya kamu mau tanya aku merasa umur berapa? Umur 42, 42 thank tahun. you. Oh ya, ini rasanya sekarang bebas. Very. Lega gitu kan. Lega, ringan. Memang kalau kita lihat berita, kita baca artikel, lihat video-video berita, Marisa ini salah satu yang datang ke suatu persidangan dengan muka yang sangat bahagia dan ceria. Semoga bisa nular ke orang-orang lain ya. Semoga yang harus melalui proses seperti ini tapi bisa dengan lapang dada. Tapi itu kan perjalanannya panjang, Marian. Panjang. Untuk bisa sampai di titik situ tuh panjang. Memang ya seperti kamu bilang gitu, kebanyakan orang kan pasti ngerasa bahwa ini adalah momen yang sulit gitu. Iya sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar dari itu dan melepaskan. Bagaimana caranya mempunyai keberanian untuk memutuskan sesuatu keputusan besar dalam hidup? Bisa apa aja ya ini, Bayu? Karena aku memilih diriku sendiri. Kebahagiaan untuk diri sendiri. Aku memilih untuk diriku sendiri. Ya. Oke. Wow, amazing. Girl power. Girl power, thank you. Kalian berdua kan by the way pernah sama-sama di net. Cuma tidak. Iya, kita emang ya. Apakah itu di masa yang sama? Aku tahun 2013 waktu itu, Mang. Saya 2014 baru masuk. Oh iya. Jadi nggak pernah ketemu. Tapi Mang Saswi dulu produksi kan. Ya. Kalau aku Di kan news. news. Di news Jadi ya. kita nggak Ya, pernah beda ketemu lah. bahkan. Di studionya aja papasan- beda. Studionya aja beda. Papasan di lift pun nggak pernah Enggak gitu. Ya? Oh nggak pernah, beda gedung. Oh beda gedung. Nah, oke. Ini yang menarik nih ya. Mungkin kita ke Mang Saswi dulu. Kita pengen tahu sedikit backgroundnya. Ya. Kalau kita dengar kan dulu pengen jadi tentara tapi gagal. Iya Benar betul. ya? Terus ceritanya kenapa tiba-tiba bisa masuk komedi, masuk ke TV, yang pertama kali ngajakin siapa, terus idenya tuh dari mana? Sebenarnya kalau memang betul saya dulu cita-cita jadi penerbang ya dari tentara. Ternyata gagal, mungkin memang jalannya bukan ke situ. Akhirnya saya waktu itu bisa masuk ke dunia entertain itu di DKSB. DKSB itu Depot Kreasi Seni Bandung, di Bandung saya dulu tinggalnya. Okay. Itu pimpinannya Hari Rusli almarhum.
kebetulan di situ memang anak-anak seni. Dulunya kebanyakan sih pemusik di situ. Cuman melebar dalam arti ada anak teaternya, ada anak multimedianya dan sebagainya, belajar banyak di situ. Karena linknya banyak di DKSP sama Hari Rusli secara entertain, akhirnya ketemu beberapa produser, beberapa pemain kayak Mas Didi dulu kan, dia senior saya di DKSP juga, Mas Didi Petet itu senior, ngajakin saya bermain di sinetron dulu, Kabayan dan sebagainya. Terus produser dari Pak Parwes ngajakin main juga, dan akhirnya ketemu di situ. Yang ngalir saja. Old school ya, semua nama-namanya old school banget, tahun 80-90-an ya ini. Iya, 90 awal lah 90-an berarti ya. Tapi kenapa jalur kok, kan kalau seni kan macam-macam, nggak semua harus komedi, bisa teater, bisa menari, bisa acting. Kenapa akhirnya ke komedi? Ke komedi itu akhirnya mengalirnya dengan sendirinya. Dulu sih saya memang kalau nontonnya filmnya Godfather ya. Wish. Wow, berat. Wow. Berat. Tapi komedian Robert De itu Niro. cerdas. Yes, Komedian itu hanya orang cerdas yang bisa jadi komedian, ya nggak, Mang? Ya betul. cerdas dan biasanya banyak penderitaan ya kalau Ya. yang benar ya. Iya, Benar, iya. banyak cobaan hidup. Oh, ya pasti, kan? kalau cobaan. Atau melihat banyak penderitaan orang lain yang akhirnya bisa menjadi sebuah materi gitu Ya, kan ya. itu. Kalau Mang Saswi sendiri ada pengalaman seperti ini nggak? Pengalaman hidup ya pasti banyak lah kalau pengalaman hidup ya, dijadikan materi. Kalau saya sih yang ngelihat teman-teman juga ya seperti itu. Dulu peran saya pertama itu kenapa jadi komedi dulu yang berbekas mungkin ya, berbekas oleh orang lain terutama produser saya itu, saya waktu itu jadi orang gila. Orang gila di kebetulan produksinya Mas Didi almarhum. Jadi orang gila dan ternyata produser suka dengan acting saya. Akhirnya saya langsung itu dikasih peran yang cukup utama. Iya. Sinetron baru dulu adanya Akal-akalan, bareng sama Komeng, sama Mas almarhum juga. Itu langsung berapa episode itu. Itu peran pertama saya di sinetron tahun 92. Oke, banyak yang belum lahir berarti di sini ya. 92, Kalau 93. Aku udah lahir 9 Iya. tahun. Di situ. Nah, itu pertama kali saya memberanikan diri untuk ke Jakarta di situ karena memang syutingnya di sekitar Jakarta. Ya, cukup senior berarti ya di dunia entertainment ini ya, Mang Oh, iya Saswi dong. ya. Ya, lumayan alhamdulillah. Sebenarnya Marisa pernah komedi nggak sih? This is the first time? Pernah sama ini dong, your bestie, Luna, Hah, yang mana? mendarat darurat. Oh, mendarat darurat. Aku nonton loh itu. Oh ya, ada Marisa jadi istrinya. Oh iya. Berarti tidak memorable. Lupa. Iya. Oh. So acting, right? Acting kan, I think kita pernah ngomongin ini sedikit lah ya gitu. Iya. You had the opportunity to act. Cuma Iya. dulu nggak pernah kepikiran kan untuk bisa di film. Enggak, karena sulit ya, Mang ya, untuk masuk ke dunia entertainment zaman dulu tuh sulit Oh, iya. gitu. Kita harus beruntung, harus punya akses. Jadi aku nggak berharap banyak, meskipun aku suka dengan acting Iya, gitu. iya. Kalau sekarang ngelihat udah masuk ke dunia ini, is it something yang panggilan? You feel like it's a calling? Panggilan atau bukan ya? Mungkin panggilan sebagai pencerita iya. Oke. Maksudnya tidak perlu selalu sebagai aktor gitu ya, sebagai pencerita iya. Nah kebetulan medianya itu keaktoran gitu sih. I see. Oke. Tapi beda panggilan dengan jurnalisme dong. Sama aja kan, Sama sebenarnya aja? kan Oh, sama-sama jurnalisme kan storytelling juga ya? bercerita. Beda format. Hanya Beda media format. aja, beda format. Mungkin kalau di film you can be someone else. Di jurnalisme bisa nggak jadi orang lain? Malah harus jadi orang lain. Kenapa Karena tuh? di jurnalisme kita tidak boleh beropini. Oke. Ya kan, kita tidak boleh kelihatan emosional bahkan. Mukanya tuh harus deadpan gitu, harus datar, ya kan. Harus nggak ada bias ya, nggak ada Iya, bias. nggak boleh ada bias sama sekali. Kalau misalnya di keaktoran malah lebih terakomodir. Emosi-emosi kita yang alami sebagai manusia itu bisa kita salurkan lewat peran-peran yang kita mainkan. Interesting. Oke.
Well, kalau kita lihat dengan hidup ini kan naik turun ya. Penuh Kadang ada tawa. sukanya ya kan, kadang ada dukanya, kadang-kadang ya kita ketawain aja. Oh, ya kan? yes. Nah, hari ini kita mau bahas perjalanan hidup itu, Ya. perjalanan hidup dengan segmen namanya rasa-rasa. Oke, Wih. so kita ada 3 baris amplop di sini, ada suka, duka, dan tawa. Nanti bisa ambil secara bergantian, terus dibaca dan harus dijawab. Ini ada pertanyaannya, nanti tinggal kalian jawab. Ini related to your life ya, Oke. bukan karakter di film ya. Iya. Waduh, Mak. Jadi Ya. silakan, boleh ambil, semuanya harus Mang, ambil duluan, Mang. satu-satu. Boleh pilih. Yang mana dulu? Mau yang ladies mana first dulu? lah. Ya udah. Suka dulu, duka dulu, tawa dulu. Mau suka dulu deh. Oke. Nanti Coba tinggal ya. dibacain. Aku pertanyaan. buka ya. Mm. Oke. Apa satu hal pertama yang bikin kalian suka sama pekerjaan kalian saat ini? Aku suka sama pekerjaanku sebagai pencerita karena kayaknya emang terlahir untuk menjadi pencerita. Jadi selalu tertarik ke situ dan bayangin ketika manusia itu bisa menjalankan sebuah profesi yang begitu alami, memang dia miliki ketika dia lahir, itu kan rasanya memuaskan sekali. So, yes, Yeah. yes, Okay. storyteller, yes, Pernah kepikiran menulis juga? yes, sedang. Sedang. Oh sih, udah tahu nih panggilannya pasti kesana. Fiction, non-fiction. 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 Aku masih harus banyak belajar kalau misalnya mau nulis non-fiksi, terutama dari Mbak Di Lestari mungkin ya, Yeah. yang jago banget. Tapi aku memang lebih kuat di non-fiksi. Wow, well, good luck with the Thank you. process. Thank you. Oke, Ya. Mang Saswi boleh pilih. Ini aja deh. Tawa, sesuai ini ya. Paling alami ya, komedian. Sesuai panggilan. Siap. Apa situasi paling kuat ya kamu alami dan sekarang kamu diceritain malah lucu banget. Apa situasi yang paling Awkward. awkward? Oke. Yang kamu alami dan sekarang kalau diceritain malah lucu banget. Kalau diceritain lucu banget. Situasi paling awkward. pada saat Apa? itu nggak lucu, Suka Mang. nggak sadar kan biasanya. Ya kemarin aja cerita yang kemarin lah. Kemarin itu situasinya saya waktu pas coaching klinik buat acting, Oke. suka ada tawa film ini. Kemarin kan sama kebetulan saya telat datangnya tuh. Saya telat datang. Mereka berarti monolog, monolog panjang sekali monolog. Satu-satu diikutin kata-kata. Nah saya datang karena terlambat. Akhirnya saya ikut kan. Serius semuanya, memang serius, dialognya juga sangat serius. Saya ikutin. Pas bagian saya itu dihafalkan lagi kan karena baru ya mungkin ya. Padahal waktunya merasa sama. Itu saya terhenti. Oh, mereka pada pinter ya. Semua. Pada hafal. Pada hafal semuanya tuh. Pada hafal semuanya. Setiap pas bagian saya ngaco, saya banyak improv. Iya, iya. Jadi tidak seperti apa yang dituliskan dan diucapkan. Mereka semua ini pada dahsyat nih ingatannya mereka semua itu sama Bubu Nazira, sama Cing Abdel, ada Bintang Emon, ada Arif Brata, Gilang Baskara semuanya. Mereka semuanya lancar pokoknya. Pas bagian saya kan malu kan saya. Wah ini gimana nih? Bisa diulangi lagi sampai akhirnya baru setelah break. Kok hebat ya kalian pada pinter. Ternyata mereka sudah mengalami dan latihan dulu sejam sebelumnya. Oh, Jadi karena dikerjain. terlambat. Iya. Oh, Dan sengaja. Dia. Gitu. Oh. Disengaja itu. Saya waktu itu ngerasa wah hebat ya. Ini saya Paling senior gitu kan. Kok paling itu- nggak hafal? Ya itu makanya aduh. Wah, ini berarti saya ini prosesor saya sudah Pentium dibagi 4 ini. Atau aging gitu ya. Udah Kira telat tambah tua. banget ini. Masih Sampai- Pentium bukan AI. Nah, baru mereka pas sadar apa yang dipikirkan. Oh, saya masih berpikir masa sih mereka secerdas itu Iya, iya. Ternyata enggak ya. Ternyata persiapannya lebih lama ya. Dan mereka tertawa sebenarnya ada saya. Oke. Aku diceritain aku juga ketawa sih. Nazira yang cerita, iya kita ngerjain Bang Saswi tadi. Sengaja ya. Kalau Marisa pernah ngalamin hal yang sama, something awkward. Awkward tapi cute sih akhirnya. Kalau misalnya momen kayak gitu tuh aku masih ingat waktu itu aku masih kecil banget. Terus nonton Sri Mulat sama orang tuaku di tim di Taman Ismail Marzuki. Orang tuaku sama teman-temannya terus ngajak aku nggak inget waktu itu kakakku ikut apa enggak. Nah pas malam-malam itu kan udah gelap, kan rame segala macam. Terus aku megang tangan
megang tangan, aku pikir tangan ibuku. Tangan orang. Ternyata ada tangan perempuan bule di situ. Terus aku yang, oh salah. Jadi akhirnya manis ya, Yang maksudnya penting kayak orang beneran itu kan ya. oh iya, Yang serem adalah kalau enggak. iya, gitu ya, ini perempuan bule atau perempuan pakai baju putih gitu kan, Iya, kita iya, nggak iya. tahu ya. Iya itu. Itu tapi- masih ingat sampai sekarang. masih. Padahal masih kecil banget loh. Iya, kan? iya, iya, iya. Oh hebat, berarti itu membekas loh. Yes. Keawkwardan itu membekas. Itu kalau yang soal mobil saya juga pernah itu mobil. Kalau itu saya bukan pintu. Udah duduk. Bukan, belum juga. Tapi mobilnya sama. Saya terburu-buru. Saya buka biasa pakai ini kan remote. gitu. Terus bunyi. Terus saya buka kok nggak bisa ya. Ini saya ganti dicekrekin gitu. Pakai kunci ganti. Itu sampai berapa lama sampai akhirnya saya mencoba untuk bertanya kepada teman saya yang tahu lah soal. Ini kenapa ya bisa salah mobil? Bukan salah mobil. Kenapa bisa nggak bisa dibuka? Padahal bunyi kedengar. Cekrek. Wah, karena buru-buru ya mungkin. Udah selesai. Coba sekali lagi. Itu biasanya pakai kunci itu udah bisa, nggak bisa dibuka malah. Bingung gitu. Saya cetrekin lagi, tiba-tiba yang sebelah ternyata mobil saya. Sebelahan persis. Persis sebelah. Astaga. Warna sama, saya nggak lihat plat nomor. Iya. Cek. Oh ya gitu. Cuma Nggak karena jadi emang kan? sering terjadi, memang harus ngecek plat. Aku juga sekarang sebelum masuk mobil cek plat dulu. Iya. Karena bisa sering salah. Iya, Ya, betul. mungkin Persis. seperti itu. Kalau itu sih karena terburu-buru sih Iya. sebenarnya. Oke, next boleh kita pilih. Yang duka kali kita pilih. Oke, aku pilih buka ya. Let's see. Oke. Wow. Apa cara paling personal yang kalian lakukan untuk merawat hati kalian waktu lagi duka? Nangis. Ha-ha. Karena aku itu susah sekali nangis. Maksudnya susah dalam arti gini. Revisi. Bukannya susah, tapi aku seringkali tidak memperbolehkan diriku untuk menangis. Karena waktu kecil itu ada dua emosi yang aku nggak boleh rasakan ketika tumbuh kembang, yaitu nangis atau marah. Nah, ketika perasaan ini ditekan, otomatis ketika kita mendewasa itu, kita akan punya tendensi untuk udah pokoknya setiap kali merasakan dua perasaan ini udah ditekan aja. Ini masih kecil dan this is how you were raised. This is how I was raised, right? Jadi ketika dewasa itu, misalnya aku ngerasain sedih itu, aku masih nih settingan patternnya ya, karena aku pelajari dari kecil itu masih kayak enggan untuk menangis. Tapi akhirnya akhir-akhir ini aku pikir bahwa udah lu nangis aja nggak apa-apa, ngomong aja ke diri sendiri, udah nangis aja nggak apa-apa, terus udah selesai, move on. So itu sih. Oke, yang penting dikeluarkan, dirasakan. Iya, betul. Oke, berarti dirasakan. Ya cewek sih emang gitu. Kalau Nggak semua, Mang. Kalau Dulu gue Mas Taswi kayak gimana? gitu, Kalau Mang. Duka ada sesuatu berita yang mungkin kurang enak atau bikin sedih gitu, apa reaksi dan cara personal untuk menanganinya? Saya sih sendiri. Iya, Menyendiri saya. Ya lebih banyak menghindar ketemu orang. Entah itu mau di pekarangan, pokoknya nyendiri aja. Oke. Bahkan kadang-kadang saya sih jarang untuk menceritakan kedukaan saya. Bahkan ke istri saya pun juga jarang saya. Jadi saya pendam sendiri untuk merasakan itu. Dulu pernah waktu saya SMP itu pas ayah saya meninggal, itu saya cuman bisa di pekarangan rumah nongkrong setelah ayah meninggal. Yang saya bayangin itu bukan gimana saya mencari kerja nanti, gimana saya bisa sekolah, maksudnya tuh untuk setelah sekolah saya gimana cara nyari uang tuh kayak gimana, kan bapak saya udah nggak ada gitu. Itu pemikiran pertama saya dulu. Wow, survival. Itu dan sendiri itu saya tidak cerita ke siapa-siapa. Yang saya takutkan hanya itu aja, bisa nggak ya saya hidup gitu. Dan ini masih muda ya? 13. 13 tahun ya? Saya SMP saya waktu itu. Yeah, that's a lot of pressure as a Iya. 13-year-old. Iya, banget. Itu Gak apa-apa, itu tipikal cowok kok, Mang. Gak mengeluarkan perasaan, tapi dikeluarin juga gak Iya. apa-apa, Mang. Takut Iya, seperti meledak itu. ya? Iya. Terus nanti, Takut soalnya nanti tumpuk-tumpuk merasa sendiri, meledak. Mang. Iya, Kalau nggak betul. dikeluarin tuh merasa sendiri, Iya, Mang. kadang-kadang seperti itu. Iya. Tapi oke, kita boleh next. Oke. Aku lagi ya? Oh, itu Apa dulu. nih? Ya. Tawa. Ada nggak momen yang mengubah cara kamu melihat humor dari yang sekedar lucu jadi sesuatu yang menyembuhkan? Ada film ini. Oh ya. Iya, aduh, Aco tuh ya.
dia itu kan, ya kan Bang, dia Ya. itu kan bawaannya tuh selalu kayak ketawa terus, seneng terus, temannya banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita baca naskahnya dan melihat cara dia mendirect, bagaimana dia mendirect cerita ini, kita tuh tahu bahwa anak ini tuh udah banyak merasakan manis pahitnya hidup. Dan semua itu dia rasakan gitu. Ya. Jadi humor-humornya dia itu sangat cerdas. Dan gak hanya cerdas, karena banyak sekali kan stand up komedian, terutama di barat gitu ya, yang cerdas, bisa menghibur, orang bisa hahaha, tapi tidak ada kedalaman. Nah, kalau menurut aku, ntar Mang Saswi juga cerita, Aco itu, dia itu bisa menyajikan humor yang bikin kita ketawa, sampai ngakak dengan kebodohan-kebodohan yang akan ada di film itu. Tapi tuh ada kedalaman yang bisa bikin, yang akan menyentuh hati kita dan kayak perasaan apa ini? Oh my god, this is so nice. Kadang-kadang so scary, but that's just life. Jadi humor yang Aco bikin itu yang ngubah. Kehidupan dibungkus dengan humor ya. Yes. I see. Oke, kalau Mang Saswi gimana? Ada cerita sendiri untuk pertanyaan yang tadi? Ya, kalau saya sih ngerasa ini ya hampir sama lah ya. Apa yang diceritakan di film ini juga. Dulu saya berpikirnya bahwa ini adalah komedi banget. Iya. Dengan sosok Aco sebagai sutradara. Udah mau komedi kalau saya lihat beliau tuh. Dengan seperti senyum, tidak pernah gimana. Senyum-senyum ketawa, cara membawakannya seperti apa, menceritakan awalnya kayak gini. Nah, ketika kita reading bareng, baru saya berasa semua kalau baca sedikit gitu. Ini kan reading baru kayak wah, ini drama banget ini. Yes. Ya. Wow, looking forward. Ya, drama. Memang porsinya ya sekitar 70-30 lah dramanya. Tapi humornya atau yang bikin komedinya itu dibikin di dramanya juga. Iya, Jadi tidak hanya ceplas-ceplos. Iya, Bang. Tidak ceplas-ceplos. Saya yang biasa, Cing Abdel mungkin yang biasa dari acting. Ya gimana? Karena merasa mencoba untuk melucu pas bagiannya terlalu biasa aja. Iya. Itu juga udah lucu katanya. Iya. Jadi tidak boleh berlebihan juga seperti itu. Itu yang harus ditahankan. Jadi si suka duka tawa ini, kalau sinopsis pendek versi filmnya sendiri gimana? Kalau aku sempat nonton trailer sih, sebenarnya agak kebaca dikit ya. Cuma maybe from your version apa? If you can tell. Ini cerita us. keluarga sih sebetulnya, dan dinamika antara anak dan orang tua gitu. Dan mimpi-mimpi masing-masing. Apakah mimpi-mimpi itu selaras atau tidak? Keinginan masing-masing, apakah itu selaras atau tidak gitu. Jadi mestinya siapapun yang punya keluarga di dunia ini akan bisa merasakan cerita ini dan juga seluruh karakter di cerita ini gitu. Meskipun si Keset tuh komedian slapstick kan, suaminya ibu cantik yang nail artist, anaknya yang jualan furniture di toko furniture gede gitu kan, tapi di saat yang sama punya lagi-lagi ya memang bakat alami melucu. So that's the story. Jadi di sini Marissa berperan sebagai ibunya karakternya Rachel Amanda kan ya, sebagai ibu cantik dan karakternya lucu-lucu kayak namanya ya. Dan Mang Saswi di sini sebagai karakternya namanya Japon. Di sini apa hubungannya dengan karakternya si Rachel? Kalau saya Japon itu adalah gengnya Keset, jadi bapaknya. Geng jadi, bapaknya. Itu jadi kalau saya lihat cerita di sini itu juga terjadi di keseharian. Apa yang pernah saya alami ketika sebuah profesi seorang anak-anak stand up komedi dan komedi konvensional ya, komedian konvensional, grup lawak dan sebagainya, itu sempat terjadi kesinggungan lah, intrik-intrikan lah. Wah, ini dan sebagainya, itu mungkin mudah-mudahan bisa tergambarkan nanti setelah kita nonton. Di situ saya menjadi gengnya itu, grup lawak dulu, grup lawaknya itu senior dan beken, itu namanya tuh grup lawak Anjay. Zaman dulu udah ada Anjay. Anjay ini singkatan ini Aman Jaya. Aman Jaya. Tapi Anjay itu bukannya kata baru ya?
Zaman sekarang kan, Ya, zaman dulu. makanya kan? itu awalnya dari kita sebenarnya tuh. Oh. Cuma dulu nggak ada sosmed jadi nggak tahu Ya, ya. betul. Nah itu memang, dan bapaknya Tawa ini, Keset itu ya termasuk komedian yang laris manis waktu itu. Ya itu kan masih komedi slapstick kayak gitu. Lucu-lucu. Namanya grup lawak lah ya. Jadi saling harus, kenapa namanya Keset juga dikasih nama ya karena memang ketika berperan sebagai bermain gitu di show-nya, mereka dia menjadi keset, jadi kesetnya. Yang kayak di apa ya, Bang ya? Dijadiin di korban Jadi korbannya lah. Iya, gitu, betul. seperti itu. kayak yang di apa ya, yang diceng-cengin gitu. Ya, kan? betul. Karena kan Iya. waktu zaman dulu konsepnya grup lawak kan biasanya seperti itu, ada yang sebagai Ada satu yang strikernya, kena terus ada lah yang gitu. tosernya, nah, ada yang Iya. abisnya gitu. Iya, oke. Ini yang menarik ya, tadi kan banyak disebut kalau ini lebih banyak dramanya, especially drama keluarga tentang Dramanya tadi. 30% kan maksudnya. Ya, Oh, kebalik. Kebalik. Drama 70%, ngomongnya 30%. But anyway, it's a drama keluarga yang dibungkus dengan humor. Dan tadi Marisa sempat mention ini tentang keselarasan antara mimpi anak dan juga orang tua. So kalau kita nonton drama tuh biasanya banyak cerita-cerita yang bisa kita relate ya. Nah, dari Yes. cerita ini apa yang Marisa bisa relate dengan kehidupan pribadi dan mungkin Mang Saswi juga? Kalau kehidupan pribadi mungkin nggak yang langsung muncul di kepala ya. Tapi bagaimana dinamika hubungan antara orang tua dan anak pada umumnya sih sebetulnya, Marian. Oh, bisa juga sih. Dulu ibuku punya mimpi-mimpi tertentu untukku gitu kan, yang mungkin belum tentu juga cocok sama aku. Tapi ternyata cocok. Dia dari Ternyata dia udah tahu cocoknya apa. iya, aku kan dikasih nama Marisa Anita karena dia ngeliat Marisa Haque, Oh, seorang really? Marisa aktris, Haque. Wow. dan Anita Rahman, pembaca berita. Oke. Dan aku nggak pernah bermimpi untuk jadi dua-duanya, tapi mungkin doa ibuku didengar sama Yang Kuasa terus dijadikan gitu ya. Tapi ada banyak juga situasi-situasi yang mungkin yang nggak seperti aku dan ibu gitu, yang orang tuanya punya mimpi apa buat anaknya, tapi anaknya sebetulnya tidak punya mimpi itu dan dipaksakan sama orang tuanya, ya kan? Nah, dalam konteks suka duka Tawa misalnya, kan Tawa itu kan ya kita udah lihat di trailernya lah ya, ditinggal sama bapaknya, Keset. Jadi Tawa itu cuma tinggal sama ibunya. Nah, dan ibunya kan nggak punya relasi yang bagus dengan bapaknya karena dia ditinggalin gitu kan, ada rasa sakit di situ. Nah, terus si Tawa itu kayak di tengah-tengah gitu loh antara bapak dan ibunya. Bapak gue komedian, gue sebetulnya secara alami gue tuh juga kayak dia, darah gue tuh ngelucu gitu. Tapi di saat yang sama dia lihat ibunya, duh, tapi nanti kalau misalnya gue ngelucu, gue seperti mengkhianati ibu gue, ibu cantik. Jadi dia akhirnya ada di tengah-tengah, dan banyak sekali anak-anak di dunia ini yang merasa terjebak. Betul. Karena ingin menyenangkan kedua orang tuanya gitu. Dan akan sayang sekali ketika orang tuanya tidak bisa mendengarkan sebenarnya apa sih keinginan yang kamu mau, nak. Udah nggak usah dengerin kita dulu, kamunya dulu. Tapi kan kebanyakan di dunia tidak demikian gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu yang bisa kita lihat, rasakan, refleksikan ketika nonton film itu sambil ketawa juga. Betul. Apalagi kalau kita hidup di Indonesia ya, dengan budaya timur kita di mana kita harus sangat berbakti kepada orang tua, menghormati apa yang mereka inginkan gitu kan. Cuma Menghormati kan orang tua nggak apa-apa menghormati loh. oke. Menuruti belum tentu. Menuruti belum tentu kan, Menghormati kasihan. harus ya. I think menghormati harus selalu. Menghormati tidak harus selalu juga. Masa? Karena kadang-kadang wow. Oh, tergantung orang tuanya. Nah, Treatmentnya seperti kalau apa? Anda punya bapak seperti saya, waduh, itu harus jadi teman debat. Tidak Iya, bisa iya, menghormati benar, 100%, harus debat. Iya, ngerti. Iya benar juga. Iya. It's beda-beda situasi, beda. ini. Yes. Kalau Mas Saswi pernah merasakan nggak berada di tengah, di mana harus membuat senang dua pihak yang berbeda? Mungkin nggak harus orang tua, mungkin bisa orang lain. Ya kalau merasa seperti itu ya pernah lah untuk seperti itu ya. Nah itu menjadi pilihan, namanya hidup ya. Hidup itu cuma ada dua pilihan. Semuanya pun akan ada dua. Entah mau senang atau susah. Yin and yang ya. Pasti akan merasakan seperti itu pernah. Untuk mengambil keputusan sangat sulit sekali. Contohnya seperti inilah. Ya masih relate dengan cerita suka duka Tawa.
ini dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sebuah pilihan hidup. Kenapa? Kalau kita mau sebuah keluarga, saya mah contohnya sebagai suami ya, ataupun kepala rumah tangga. Ada pilihan hidup. Kalau misalkan mau sukses, lancar dari karir dan sebagainya, ya harus 90% atau itu buat bekerja. Tapi ada yang dikorbankan, yaitu keluarga. Itu pasti. Iya. Hubungannya, entah itu kedekatannya, pertemuannya. Tapi kalau kita misalkan 90% untuk keluarga, kerjaan kita bagaimana? Itu pilihan. Iya. Mau yang mana, itu banyak sekali contohnya. Kita lihat santai-santai saja. Wah, dia sukses nih, artis lah, siapalah artis sukses, dia nggak ketemu orang, tapi belum tentu apakah dia di keluarganya tuh oke, baik-baik saja atau tidak. Belum tentu. Kalau orang melihatnya ya dia bisa menutupi untuk itu, dan itu banyak sekali contohnya. Jadi itu sebenarnya pilihan kita. Dan ketika kita memilih sesuatu pasti akan ada yang semacam dikorbankan. sedikit kehilangan. Iya, betul, Mang, aku akan setuju. ada korban seperti itu. Tapi itu pilihan. Ya pilihan Iya. itu. Ya tinggal pilih yang mana aja. Yes. Kalau mau dua-duanya, ya setengah-setengah. Lu nggak akan bisa ngambil, misalkan ya setengah-setengah aja. Lu nggak akan banyak uang, tapi sama keluarga juga oke, ya gitu aja. Cukup gitu. Cukup, Dan gitu itu juga aja. pilihan. Pilihan. Iya. Kalau Mang Tinggal. Saswi sendiri apa pilihannya sekarang? Sekarang pilihannya, ya dengan umur sebegini ya saya ya bersama keluarga lah sudah pasti. Tapi masih bekerja juga. Oh, harus Jadi loh. apakah enggak, Harus. bagaimana caranya Mang Saswi bisa balance gitu jadi untuk merasa kalau kan nggak mungkin adil 100% ya. Betul. Cukup adil. Cukup adil ya, setidaknya mengurangi kegiatan. Kegiatan maksudnya bukan mengurangi pekerjaan ya. Kalau pekerjaan yang ada, kebetulan kan kerjaan saya itu tidak office hour. Ya. Iya. Jadi jamnya jam berapa aja, bahkan subuh pun bisa menjadi kesibukan saya. Kalau syuting. Ya, kalau syuting, kalau ada kerjaan. Jadi memang waktunya tidak terdeteksi. Iya sih. Jadi selama saya punya tenaga, ada waktunya ya saya kerjakan. Nah, nanti ya balasannya untuk keluarga ya pasti ada waktunya. Dan gitu. keluarga juga mendukung. Iya, mendukung. Ya, harus mendukung. Kalau nggak dapat duit juga sih. Iya. Marisa pernah ngerasa ini nggak harus mengorbankan sesuatu untuk suatu pilihan yang lain? Mungkin ini kali ya, lebih ke waktu dan kesibukan gitu. Misalnya kalau misalnya dulu itu nggak tahu, kayak ada pergeseran antara kehidupanku yang dulu dan sekarang. Karena sekarang aku itu sudah tinggal bersama dengan diriku sendiri. Itu penting loh, tinggal bersama dengan diriku sendiri. Jadi tiba-tiba punya waktu untuk mendengarkan diriku sendiri dan melakukan hal-hal yang dulunya mungkin aku tidak bisa lakukan, atau menghabiskan waktu atau berinvestasi pada relasi. Maksudnya berinvestasi pada relasi itu gini, mungkin dulu itu aku bisa dihitung temanku yang paling dekat itu mungkin hanya 3 gitu ya. Sekarang aku lebih punya energi untuk multiplikasi ini, gitu lah. Yang tadinya cuma 3, aku mau invest more in my relationship to many more friends, lebih banyak lagi teman. Jadi mungkin dulu lebih ke waktu dan energi yang dikorbankan gitu, tapi sekarang merasa lebih punya kendali atas waktu dan energi itu untuk membangun sebuah kehidupan yang memberikan kepuasan dalam hatiku, yaitu memperkuat relasiku atau koneksiku, lebih merasa terkoneksi dengan hidup dan orang-orang dalam hidupku. Ya, ya. Amazing. Oke, let's play a game. Judulnya adalah Siapakah Aku? Nama orang, public figure. Oke. Pikirin dulu. Kalau dalam luar Sama aja. Sama boleh. aja, bebas. Boleh dalam, boleh luar. Berarti kita tulis, berarti kita tuker gitu dong. Kita tukar. Oke. Oke. Coba ya. Gede banget. Gede banget, susah banget tulisnya. Mudah-mudahan ini kebaca ya. Nggak usah pusing-pusing sih, Mang. Banyak loh, Pak. Terus ini Jadi berarti kita aku tukar kasih aja. kamu. Tukar gini. Gini, geser. Aduh, tadi dirimu baca nggak? enggak. Yakin? Serius. Kalau nggak tukarnya gini. Oh iya. Ya, gesernya gini. Aku juga nggak boleh lihat punya. Ini siapa? Aku Nih. aku Mang, tapi aku Oke, nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat ya. Terus nanti aku begini. Kita angkat ke atas. Hah.
Asal kita nggak lihat monitor ya. Iya, enggak dong. Angkat juga. Angkat juga. Mang. Siapa Kan yang aku nanya tahu dulu? kalau ini. Kita nanya ke kalian kan? Aku nanya. Iya, lagi. kamu Oke, nanya ke aku. dulu ya. Ya. Oke. Berarti ini ntar aja. Dalam negeri luar negeri. Dalam negeri. Cewek cowok. Cewek. Penyanyi. Bukan. Bukan. Pemain film. Yes. Umurnya di atas 50. Yes. Christine Hakim. Wah. Gila dia. Wow, impressive. Oke, go. Kan masih Gila. banyak. Sekali loh dia. Ayo, sekarang Mang, diri kau. Tanya. Kamu boleh lihat dong. Oh iya ya. Kita bantuin. Cewek cowok Cowok. Cowok. artis penyanyi Ya. Ya. umurnya 40 ke atas Ya. cowok ya. Dari Bandung, Bukan. Bukan. Indonesia bagian timur, Bukan. penyanyi banyak banget itu penyanyi. Makanya. Rock, musik rock, Enggak. Enggak. pop Ya. Ya. masih ada. Enggak. Bob Tutupoli. Bukan. Bukan. Ada satu pertanyaan penting nggak ditanya tadi. Apa? Dalam atau luar negeri? Oh, dalam atau luar negeri? Oh, Dibantuin Omernya. Nggak apa-apa dibantuin. dalam negeri? Enggak. Oh, luar negeri. Ya. Wah, oh, Nggak mungkin nggak tahu lah ini kalau umurnya Mang Saswi mah. cowok. Cowok. Frank Sinatra. Bukan. Bukan. Lagu pop. Frank kan jazz, Mang. Mang, Frank kan jazz. Pop. Oh, ngepop ya? Michael Jackson. Ya. Balik dong. Umur dia berapa ya? Udah meninggal, Oh, iya ya. Enggak. Allah, bener. Oke, go. Hah? Dalam negeri lo dalam negeri? Yes. Cewek? No. Cowok berarti. Oke. Aktor? Aktor nggak sih nih? Aktor juga. Oh iya, tahu. Oke. Termasuk Wah, penyanyi? termasuk aktor juga Enggak. dia. Presenter? Bukan. Sempet lah bawain mah. Oh, damn. Dia multi talenta. Atlet ya? Bukan. Umurnya di Nanya, aku nggak Genre memperkecil genrenya. Oh, genrenya Enggak, profesinya. Oh, profesi. tadi gua ngomong apa sih? Dia penyanyi ya? Aktor Penyanyi ya, enggak? aktor. Aktor Penyanyi. iya ada. Oh, horor, genre Oh, film bukan, horor. bukan genre itu maksudnya, kategori pekerjaan kan. Ya. Oh. Ya, Aktor kan? Ya, aktor. Ya, genrenya. Genre apa? Aktor kan bisa Aktor kayak Mang Saswi itu apa? horor, bisa apa Lah, genre. aku aktor tapi kagak mau mikirin genre, Bukan Mang. genre, Oh. bukan genre. Apa ya? Tipenya dia Ya, tuh apa? tipe. Dia mulai sebagai apa? Waduh. Dulu dia bilang dia masuk kemana, terus jalurnya. Aduh. Wah, gila bener-bener Kan tadi susah dia masuk nih. di seni Bandung. Nah, Aduh. Ininya jalur Oke. memperkecil. Bentar, umurnya di atas 30, Iya. di bawah 50. Wah, nggak tahu deh. Ya, enggak. Dia masih di atas juga kalau. Oh, Di atas 50? Di atas 50. Oh, udah dia. ya? Oh. Udah 50. Oke, sorry, this one I know, cuma I don't know the age. oh, Nggak, guys, di atas ini 50. Chinese bukan? Enggak. Oh, tadi gue pikir ini Ferry Salim. Oh, karena pernah present. Cuma bukan presenter. Please jangan pikirin presenter. Oh iya. Oke. Ya. Karena langsung jauh. Cowok aktor di atas 50. Bo, siapa Tapi udah nggak Bo? main film ya? Udah nggak aktor ya? Hah? Mang, ini temen lu pasti. Iya, temen gua banget ini. Iya, temennya. Sangat temen Oh, gua. Roy Marten. Bukan. Dunianya dia, dunianya. Oh, komedian. Ya, Ya, itu betul, maksudnya. bisa memperkecil. Maksudnya genre maksudnya itu. Ya. Banyak ini di atas 50 kalau ini. Banyak dari 50. Udah nggak jadi komedian lagi. Udah jarang. Adi Bing Slamet. Bukan. Eh, Sebenarnya dia masih komedian karena dia masuk ke Aku juga susah sih selalu suruh nebak ini sih. Ya, profesi sekarang dia komedian. kan sangat lucu sekali menjadi anggota itu. That was sarcasm. sebentar. That's sarcasm. Dia anggota Jadi anggota DPR. itu. Ya. Di atas 50 dulu mantan aktor. 50. Kok komen? Pernah bawain ya. Ini kalau dia beneran udah kalah dari kawan-kawan. Ya ampun. Dia masih lucu loh, masih anggota dewan itu. Iya, Emang anggota- makin lucu kan? Iya, anggota dewan itu kan malah lucu semua. Makin lucu. Well, thank you, that was fun. Please boleh promo film Suka Duka Tawa, kapan tayang, nonton di Yes. mana? Ayo Mang.
Ya, Let's go. Suka Duka Tawa akan tayang serempak di bioskop itu tanggal 8 Januari 2026. Tantan di seluruh bioskop di Indonesia. Iya, betul. Yay. Anyway, all the best. I think this is Thank gonna be a you. great movie. Thank So you. thank you so much buat sharing Iya. cerita-cerita personal dan juga cerita tentang filmnya. Sama-sama. Thank Sukses terus, karya-karyanya banyak. Semoga balik lagi guys. Thank you so Amin. much Marisa dan juga Mang Thank Sasi. you, Marian. Thank you so much teman-teman for watching. Jangan lupa kita ada membership di TS Media YouTube channel dan juga community kita yaitu friendsivity.id. Thank you for watching. We'll see you next time. Bye.